Sepak bola di Indonesia sedang rame-ramenya, sedang bergelora dan sedang mendidihkan hati kita dan menancapkan pikiran optimistis untuk sepak bola di Indonesia. Lalu bagaimana kira-kira pertarungan Indonesia di Piala AFF atau ASEAN Championship Cup 2024 ini? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga kayak bintang. Ini pertaruhan bagi Indonesia ketika sepak bola di Indonesia sedang panas-panasnya, sedang bagus-bagusnya, dan semua rakyat optimistis Indonesia akan mengambil bagian di Piala Dunia. Tetapi ini bukan Piala Dunia, tapi Piala AFF. Nah, di Piala AFF ini Indonesia melalui Ketua PSSI dan Pak Sintayong memiliki kebijakan yang akan diturunkan adalah rata-rata di usia 23 tahun yang akan bermain, dan Piala AFF ini tidak tercatat di FIFA sehingga pemain-pemain yang abroad yang main di klub lain dia tidak libur, sehingga kita memanfaatkan pemain-pemain yang U23. Tetapi akankah Indonesia bisa berjaya di sana? Menurut catatan, 15 kali Indonesia berpartisipasi, 6 kali runner up, 6 kali juara 2, dan tidak pernah menang, tidak pernah membawa Piala AFF ke Indonesia. Apakah kali ini harus seperti itu? Tidak juga membawa? Enggak. Seharusnya Pak Sintayong dan tim ketika sepak bola di semua lini punya puncaknya, seperti U17 masuk Piala Asia, U20 Piala Asia, U23 Piala Asia, dan tim senior juga Piala Asia, termasuk di Piala Dunia kita masuk di babak ketiga kualifikasi dan di ranking 3. Tentu ini menjadi beban berat bagi Pak Sintayong di Piala AFF. Tetapi itu tidak akan menjadi beban berat ketika Pak Sintayong punya strategi yang jitu untuk pertandingan ini. Sejak 1996, Timnas Indonesia belum pernah berhasil meraih trofi. Dari 15 kali partisipasi, prestasi terbaik hanya menjadi runner-up sebanyak 6 kali, yaitu tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Pak Sintayong sebelumnya membawa skuad muda Indonesia hingga final pada edisi 2020. Tapi di sana cukup runner up dan dihadapkan pada ekspektasi yang sama, jika tidak lebih besar. Namun tentang ini tidak mudah bagi Pak Sintayong karena harus memilih para pemain. Tetapi tidak ada yang tidak bisa. Pak Sintayong ini cerdas dalam mengatur taktik, pasti akan juara lah. Pada AFF 2024 bukan hanya soal membawa pulang trofi pertama untuk Indonesia, tapi juga menjadi ajang pembuktian Pak Sintayong apakah pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya mampu membawa dahaga panjang gelar juara bagi Indonesia. Ya, pasti seperti itu. Sehingga kita semua harus senantiasa berdoa untuk itu. Dengan 2 pertandingan kandang, dukungan dan supporter Merah Putih diharapkan menjadi motivasi besar bagi Timnas. Karena itu adalah tiket menuju semifinal yang akan ditentukan oleh performa di fase grup. Format fase grup yang hanya digelar 1 leg membuat setiap pertandingan menjadi sangat krusial. Timnas harus menjadi juara grup atau minimal runner up untuk lolos ke babak semifinal yang akan digelar dalam format 2 leg. Timnas Indonesia sendiri belum pernah meraih gelar juara, dan ini motivasi tersendiri bagi kita dan banyak pemain muda yang berbakat yang bisa dimainkan di AFF ini. Contohnya Ricky Ridho, Ananda Raihan, Ronaldo Kuate. Nah, jadwal kita sendiri, kita akan bermain pertama hari Senin 9 Desember 2024
dengan bertandang ke Myanmar. Kemudian kita akan menjadi tuan rumah melawan Laos di Jakarta. Lalu pada minggunya kita tanggal 15 Desember kita akan bertandang ke Vietnam. Dan seterusnya, lalu mudah-mudahan ini bisa berhasil lah. Kita berada di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, Indonesia. Dan tentu ini sebuah hal yang patut disyukuri karena sejak lama Indonesia belum meraih juara. Demikian, semoga Indonesia sukses di AFF 2024. Dan ketika ini sukses, maka totalitas permainan Indonesia, sepak bola Indonesia berada di puncak. Dan tentu pada akhirnya memberikan prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia. Demikian, salam Kayano Bintang. Audio Jungle.